Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku menjadi teladan yang baik. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita yang pertama adalah Sombama Jehovah Devatata. Musik. Sombama Jehovah Devatata. Jalanan, amin haleluya. Masukkan jalan nama Dia dan Jehovah, amin haleluya. Endehon, 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 amin haleluya. Amin haleluya, endehon amin haleluya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberikan anugerah sukacita bagi hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari yang baru, yang penuh rahmat, penuh sukacita. Engkau mengingatkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu memuji Engkau, untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ajarlah kami dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Roma to Jesus, Roma Ibu, kejahatan aja kau.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yakobus 1 ayat 22a. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mata Tuhan Melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik persiapkan hati, pikiran, telinganya juga Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bertambah-tambah Dalamnya. Musik. Adik-adik sekolah minggu yang baik, saat ini kita akan mendengar cerita Alkitab. Sebelumnya kita bernyanyi, ayo adik-adik angkat tangannya. Tanganku ada dua, 5 jarinya.
kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ayo adik-adik, kita berdoa, ikuti doanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami mengerti firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang membaca Alkitab yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ayo buka Alkitabnya, 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo, kalau sudah dapat kita akan membacanya bersama-sama adik-adik. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai sedemikian pembacaan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang baik, saya mau cerita tentang seseorang. Ada seorang ibu mempunyai seorang anak bernama Budi. Siapa adik-adik? Iya, bernama Budi. Budi selalu bersama dengan ibunya dan selalu dibawa kemana ibunya pergi. Ayahnya sudah meninggal ketika Budi dilahirkan oleh ibunya. Dan si ibu hanya bekerja sebagai tukang jahit adik-adik. Menjahit pakaian-pakaian perempuan yang datang dan diantar ke rumah ibunya. Ketika ibunya menjahit adik-adik kain pesanan orang itu, Budi selalu berada di sisi ibunya. Ibunya suka bercerita sambil menjahit dan Budi suka mendengar cerita ibunya. Dan dalam cerita-cerita yang disampaikan ibunya itu selalu ada pesan-pesan moral loh adik-adik. Selalu ada nilai-nilai firman Tuhan. Dan si Budi sangat sayang pada ibunya dan sangat suka mendengar ibunya bercerita. Dan hal itu membuat si Budi kecil ini sudah rajin bekerja di rumah, membantu ibunya adik-adik. Dia tidak usah disuruh lagi menyapu rumah, mencuci piring, merapikan tempat tidur setelah bangun. Nah, adik-adik, Budi paling suka kalau ibunya menyuruh dia untuk membeli benang jahit adik-adik. Dia selalu pergi dengan berlari dan begitu cepat. Terkadang terdengar suara memanggilnya, Budi, ayo Budi singgah dong. Mari kita bermain. Tapi Budi menolaknya dan mengatakan dengan ramah bahwa dia harus membantu ibunya. Dan itu memang pesan dari ibunya adik-adik. Kita manusia ini harus berusaha untuk ramah kepada setiap orang. Adik-adik, si Budi itu sekolah masih kelas 3 SD loh ya. Baru naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Dia selalu diantar ibunya ke sekolah dan kemudian nanti dijemput oleh ibunya dari sekolah. Nah, saat ibunya menjahit dan tidak ada kegiatan untuk membersihkan rumah, Budi selalu duduk di lantai di samping ibunya,
Ngapain adik-adik? Dia mengerjakan PR-PR dari guru-guru yang memberikan kepada dia. Dan jika tidak ada PR adik-adik, Budi suka membaca buku pelajarannya. Yang belum diajarkan guru, dia sudah lebih dulu membacanya. Jika ada yang sulit adik-adik, jika Budi kurang mengerti, dia bertanya pada ibunya. Adik-adik, di sekolah Budi selalu juara kelas. Juara 1. Di sekolah minggu pun demikian. Budi pernah juara 1 loh adik-adik, menghafal kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Adik-adik, 32 pasal adik-adik. Dia baca dengan baik, dia hafal dengan baik. Pada saat gereja mereka melakukan kegiatan kebangunan sekolah anak-anak, kebangunan sekolah minggu. Dan yang berlomba itu loh adik-adik, ada kelas 5, kelas 6 SD, bahkan ada yang SMP, masih sekolah minggu, dan si Budi juara. Nah, karena kepintaran dan kebaikan Budi adik-adik, gereja dan sekolah tempat Budi belajar, kenapa adik-adik? Memberi beasiswa kepada Budi. Nah, itulah yang membuat ibunya bangga kepada Budi. Karena Budi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang taat, dan anak yang pintar. Nah adik-adik, tentu kamu senang mendengar kisah si Budi kecil itu kan? Begitu juga dengan Timotius ini adik-adik. Dia anak dari seorang ibu yang bernama Eunike. Ayahnya sudah lama meninggal dan neneknya Lois juga selalu membimbing dia. Nenek dan ibunya selalu mendampingi dan membimbing Timotius sehingga Rasul Paulus yang bersahabat dengan neneknya Lois dan mamanya Eunike melihat bahwa Timotius ini adalah anak yang baik. Hal itu membuat Paulus juga ikut membimbingnya, memberi perkenalan dan menuntun dia mengenal lebih baik tentang Yesus Juru Selamat, Yesus sahabat anak-anak, Yesus sahabat sejati. Nah, kemudian karena Timotius juga baik, Paulus memberi Timotius muda pada tugas pelayanan di satu jemaat adik-adik. Masih berumur 17 sampai 18 tahun, dia sudah diberikan pelayanan di mana? Di sebuah jemaat yang bernama Efesus. Nah, adik-adik, orang muda pun bisa melakukan pelayanan. Orang muda pun bisa menjadi teladan. Paulus berpesan kepadanya. Apa kata Paulus? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, usia muda tidak menjadi halangan untuk melakukan sesuatu yang baik. Usia muda tidak menjadi halangan untuk menjadi contoh dan mendahului perbuatan-perbuatan yang baik. Karena siapapun kita adik-adik, yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk menjadi teladan. Adik-adik sekolah minggu, meskipun kamu masih kecil, masih sekolah minggu, tapi bisa menjadi teladan. Karena perbuatan-perbuatan yang baik yang kamu lakukan, semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan Yesus loh adik-adik. Dan itu merupakan perintah Tuhan Yesus. Sebab kita semua adalah, apa adik-adik? Iya, kita semua adalah murid-murid dan sahabatnya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di situ dulu cerita Alkitab. Sekarang
Angkat tangannya, kita bernyanyi. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar cerita Alkitab tentang Timotius muda yang suka melakukan pekerjaan baik, sehingga Paulus, rasul yang setia itu, melihat bahwa Timotius ini adalah seorang muda yang melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kau menugaskan dia untuk menjadi pemberita Injilmu. Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik sekolah minggu yang masih kecil juga bisa menjadi teladan, bisa berbuat baik, karena Tuhan pasti memberkati semua orang yang mau berbuat baik, membuat orang menjadi contoh yang baik, tidak suka mengusilin temannya, tidak suka menjahili temannya, bahkan menolong orang yang patut ditolong. Berilah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, agar kami mau melakukan apa yang Tuhan senangi. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.